Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin semuanya, ada 4 pesan yang perlu diperhatikan bagi siapa saja yang akan menikah. Khusus bagi Ananda saat ini, ada 4 pesan yang perlu dipahami, yang perlu dilaksanakan ketika akan menjelang pernikahan. Yang pertama ialah menentukan tujuan dari pernikahan. Allah SWT telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang telah dibacakan tadi, di mana ayat ini diawali dengan kata wa min ayatihi, artinya dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Bahkan ayat ini pun diakhiri dengan kata inna fi dzalika laayat, dan sungguh benar ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan hakikatnya, tujuannya ialah lebih dekat lagi kepada Allah SWT, lebih ingat lagi kepada Allah SWT. Karena pernikahan ini tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ambil hikmahnya. Maka tentukan tujuan Ananda. Jika ingin menikah, tujuannya ialah semata-mata ingin lebih dekat lagi kepada Allah SWT, ingin lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan tujuan ini perjalanan rumah tangga kita akan selalu dalam lindungan Allah, akan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan kedua untuk pernikahan ialah menentukan niat dari pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, kata Rasulullah, dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian dari umatku, kata Rasulullah SAW. Maka itu Ananda niatkan nikah ini semata-mata untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Sunnah itu tidak hanya perkataan, tapi juga perbuatan Rasulullah SAW. Maka teladani bagaimana Rasulullah berumah tangga, teladani bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, teladani bagaimana Rasulullah membina anak-anaknya. Dan itulah mudah-mudahan dengan niat semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah, kita mendapatkan satu keutamaan yang kita. Amin. Amin. Yang ketiga, pesan ketiga untuk pernikahan ialah membekali diri untuk menyusun pernikahan. Pasti Ananda memberikan bekal kepada calon pengantin, dan juga membekali diri dengan materi maupun non materi, membekali diri dengan jasmani dan rohani, membekali dengan fisik dan non fisik. Tapi kata Allah SWT, bekal terbaik ialah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, termasuk juga berbekal untuk pernikahan, tapi sebaik-baiknya bekal ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa di sini artinya imtisalu awamirillah wa jinabu nawahi. Takwa itu ialah taat kepada segala perintah-perintah Allah dan sekuat mungkin menjauhi segala larangannya. Ananda bekalah dengan takwa untuk pernikahan. Ingat kata Allah, janji Allah bagi yang bertakwa, "Mama yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah, termasuk masalah rumah tangga nanti. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang datangnya tidak terduga. Insya Allah nikah kalau niatnya pekan takwa, Allah akan berikan rezeki. Bahkan ayat lain, "Mama yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dari setiap urusan kita, termasuk urusan rumah tangga. Ya, Ananda bekali pernikahan dengan ketakwaan. Pesan terakhir yaitu sekuat tenaga berikhtiar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak datang begitu saja. Ya, tidak hadir begitu saja. Perlu ada usaha, ada ikhtiar dari Ananda dengan istri. Ya. Bahkan Allah SWT menggambarkan
bahwasanya di ayat tadi surat Ar-Rum ayat 21 ada kata kholaqo dengan ja'ala, ya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum. Kata kholaqo dengan ja'ala secara terjemah itu sama, artinya menciptakan, membuat. Tapi secara tafsirnya itu berbeda. Kata kholaqo itu diartikan menciptakan, hakikatnya ialah Allah saja yang menciptakan tanpa campur tangan manusia. Itu hak prerogatif Allah. Jadi kalau ada ayat yang dengan kholaqo, maka pasti Allah sendiri yang menciptakan. Seperti kholaqos samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi, itu tanpa campur tangan manusia. Ya, termasuk ayat ini. An khalaqalakum azwaja, ya. Jadi pasangan ayat itu sudah ditentukan oleh Allah Taala tanpa campur tangan manusia. Tapi kata selanjutnya wa ja'ala bainakum. Ja'ala itu Allah menciptakan, tapi ada campur tangan manusia. Ya, ada usaha dari manusia. Ya. Jadi kalau kita melihat ayat lain seperti waja'alnakum syu'uban, ya, Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku. Manusia juga berikhtiar bersuku-suku. Termasuk juga untuk mawaddah warahmah perlu ada usaha, perlu ada ikhtiar. Ya. Silahkan pelajari, belajar dari sekarang menjadi suami yang baik, belajar menjadi istri yang baik, pelajari bagaimana Rasulullah menjalankan rumah tangganya, pahami tugas kewajibannya, melakukan istri dengan baik, ya. Hormati istri dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua didoakan, ya, oleh malaikat, didoakan oleh Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu ada kebahagiaan dan keberkahan dari Allah SWT. Cukup sekian untuk pada kali ini, mudah-mudahan manfaatnya. Barakallahu fiikum Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwa tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.